Moshi moshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar ya. Bertemu lagi dengan Bu Hanif Labaika dalam muatan pembelajaran PPKN. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan lingkungan di sekitar rumahku. Materi yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap tumbuhan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hayo, masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Nah, hak dan kewajiban apa saja yang sudah kalian lakukan? Simak baik-baik ya. Mari kita ingat pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang ya. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Tumbuhan. Kalian sudah tidak asing dong dengan kata-kata tumbuhan. Tumbuhan sama juga dengan tanaman. Beberapa bulan terakhir, ada beberapa jenis tanaman yang lagi viral di mana-mana. Ada yang tahu nggak tanaman apa saja yang lagi viral? Iya, kalian benar. Ada Sansevieria, Monstera, Aglonema, Hoya, dan beberapa jenis kaktus. Dan mungkin di rumah kalian ada salah satunya atau bahkan semuanya. Jika ada, kalian punya hak untuk menikmati keindahan dari tanaman tersebut. Namun, jangan lupa kalian juga punya kewajiban terhadap tanaman tersebut, yaitu dengan merawat tanaman tersebut. Anak-anak, tahukah kalian apa makanan pokok kita? Benar, makanan pokok kita adalah nasi. Nasi termasuk tumbuhan juga ya. Masihkah kalian ingat proses terbentuknya nasi? Mulai dari benih sampai jadi nasi. Nah, ini dia prosesnya ya. Prosesnya sangat panjang ya. Oleh sebab itu, kalian harus menghargai makanan. Jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. Ketika kalian ingin makan, ambillah secukupnya. Itu sudah termasuk sikap bijak dalam menghargai makanan atau sikap bijak terhadap tumbuhan. Mudah kan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari? Jadi mulai sekarang kalian harus bijak terhadap tumbuhan ya. Tidak boleh membuang-buang nasi lagi ya. Karena butuh proses, perawatan, dan waktu yang lama untuk menghasilkan beras yang kemudian jadi nasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Hak kita terhadap tanaman adalah 1.
Memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Boleh diambil buahnya, daunnya, batangnya, ataupun akarnya. 2. Menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. 3. Memetik tanaman untuk dijadikan hiasan atau kerajinan tangan. 4. Mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. 5. Mengolah tanaman sebagai makanan hewan ternak. Setelah melaksanakan hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu 1. Merawat tanaman dengan baik. 2. Memberikan pupuk. 3. Membudidayakan tanaman. 4. Menjaga kelestarian tanaman. 5. Menebang hutan menggunakan sistem tebang pilih. Anak-anak, ketika sudah melaksanakan hak dan kewajiban kalian secara seimbang, kalian akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu 1. Mendapatkan lingkungan yang sejuk. 2. Mendapatkan udara yang bersih dan sehat. 3. Menciptakan pemandangan dan suasana yang lebih indah. Namun, ada beberapa akibat ketika kalian hanya melaksanakan hak tanpa memperdulikan kewajiban kalian. Yang pertama, terjadi polusi udara. Yang kedua, lingkungan rentan terjadi banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, cuaca menjadi panas. Nah, untuk itu kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan ataupun tanaman. Ada beberapa cara merawat tumbuhan agar dapat tumbuh subur. Antara lain, 1. Memupuk tanaman. Pupuk adalah makanan tambahan bagi tanaman. Ada 2 jenis pupuk, pupuk alami dan pupuk buatan. Pupuk alami berasal dari kotoran hewan dan bagian-bagian tumbuhan yang telah membusuk. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan disebut dengan pupuk kandang. Sedangkan pupuk yang berasal dari tumbuhan yang membusuk itu disebut dengan pupuk kompos. Tujuan dari pemupukan adalah agar kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman dapat terpenuhi, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. 2. Memberantas hama dan gulma tanaman. Hama adalah hewan pengganggu tanaman, contohnya ulat. Cara memberantasnya, kita bisa membuang ulat secara langsung atau dengan menggunakan pestisida. Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Contohnya rumput. Rumput itu bersifat merugikan tanaman. Rumput dikendalikan dengan cara mencabut rumput yang ada di sekitar tanaman. 3. Menyirami tanaman. Tanaman disiram agar mendapatkan air yang cukup. Penyiraman tanaman biasanya dilakukan pada musim kemarau. Pada musim hujan tidak perlu disiram karena sudah mendapatkan air dari hujan yang turun. Penyiraman dilakukan pada sore dan pagi hari ya. 4. Merapikan daun dan batang tanaman. Nah, kalau tanamannya sudah besar, lebat, dan agak semak, kita boleh memotong batang atau daunnya agar terlihat rapi dan indah.
Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu tadi ya. Anak-anak, sekarang kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu, ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Pertama, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. 3. Hindari kerumunan atau keramaian dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter ya. 4. Makan makanan yang bergizi dan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak, itu tadi pesan dari Ibu. Nah, anak-anak, semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.